أجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين، خصوصا إلى المؤلف الإمام أبي شجاع الأصفهاني وشيخ عبد الغني الغني ومن جمعنا في هذا المصلى ومن سكن في هذا المسلمين وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعمورهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. Wahakul adami udah. Yang muka ikrar udah ikrar. Faslun. Oh, baru ya. Faslun 44 halaman 44. Ya, halaman 44. Faslun wa kullu ma yumkinu ya. Wa kullu ma yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan. Wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi, dan setiap apa yang memungkinkan bermanfaat dengannya ma'a baqa'i 'ainihi, beserta tetap barangnya, jazat i'aratuhu, maka diperbolehkan minjem, ya boleh, maka diperbolehkan minjem. Idza kanat manafi'uhu atharon, apabila manfaat-manfaatnya itu ada maknanya, memang benar-benar bermanfaat. Jadi malam ini kita sedikit membahas hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam atau bahasa Arabnya ariyah. Di kitab sini i'arah, atau di kitab lain namanya ariyah, artinya pinjam meminjam. Pengertiannya adalah atau definisinya adalah ariyah atau i'arah di sini adalah ibahatul intifa', diperbolehkannya memanfaatkan barang tersebut. Bima yahillul intifa', dengan apa yang halal atau yang boleh manfaat itu barang. Ma'a baqa'i 'ainihi, beserta tetap barangnya, bisighatin, dengan sighat ijab qabul. Itu namanya atau definisi daripada ariyah atau pinjam meminjam. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah definisinya tuh, yang pertama tadi apa? Ibahatul intifa', diperbolehkannya manfaatin. Tahu diperbolehkan manfaatin? Berarti itu milik dia, gitu. Jadi milik dia. Berarti kalau misalkan apa ada orang apa, ini ada motor siapa nggak tahu, boleh minjem? Ya boleh aja, boleh aja punya orang, ya. Jadi emang harus punya orang tersebut kalau mau minjem. Atau bahasa lainnya apa nih? Kalau udah kalimat dibolehkannya meminjam, berarti apa nih? Jangan dijadiin jual beli, beda. Entah kalau jual beli namanya apa nih? Namanya nggak bisa balik lagi. Karena tadi apa? Diperbolehkannya memanfaatkan itu. Berarti kalau misalkan udah manfaat selama-lamanya, namanya jual beli, udah nggak balik lagi pada pemiliknya. Atau apa itu? Nyewa. Nah nyewa berarti kalau ada nyewa berarti ada sesuatu yang dikatakan apa nih? Duit, balikin, berapa gitu kalau sewa, kan gitu ya. Tapi ini minjem nggak pakai duit, nggak pakai apa, hanya sekedar apa? Memberikan manfaat orang yang minjem, gitu ya. Maka kalimatnya kalimat apa? Kalimat yang bukan jual beli, bukan apa-apa. Ketika dibilang boleh make, berarti minjem namanya. Ya,
ada motor ini motor ini motor saya boleh make tuh, boleh make. Berarti kalau boleh make, minjem namanya ya. Boleh make nggak? Minjem. Kalau misalkan bahasanya apa? Kalau itu saya bayarin nggak? Berarti jual beli. Kalau gitu, nih duit buat ente sebulan saya pakai nih motor. Sewa namanya, gitu ya. Cuma kalau bilang apa? Boleh nggak pakai? Boleh nggak pakai? Jadi jangan bilang jual beli, itu cuma sekedar minjem doang, manfaatin itu barang yaitu motor. Ya, itu yang pertama tuh. Jadi emang milik si motor ini ada pemiliknya dan juga ada bahasa pinjam meminjam seperti boleh nggak saya pakai misalkan gitu ya, bukan untuk selamanya kayak jual beli, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bima yahilul intifa'u bihi, dengan apa yang boleh atau enggak apa-apa dimanfaatin. Artinya apa ini? Mu'annya, barangnya. Barang dipinjam itu bermanfaat atau enggak? Kalau misalkan barang tersebut barang yang haram, diharamkan, berarti enggak boleh pinjam barang yang haram. Kayak apa barang haram? Minjem alat musik ya? Alat musik boleh atau enggak? Kan alat musik yang ada yang diperbolehkan, ada yang enggak kan ya? Alat musik yang diperbolehkan udah kayak terbanan kayak gitu. Cuma kalau misalkan minal malahi, yaitu yang sampai berlarut-larut, sampai kebablasan, sehingga sehingga sholatnya kelewatan mulu, udah kayak nonton bola jadi ya. Nonton bola itu kan itu kenapa? Nonton bola barengan sama subuh gitu. Gimana tuh? Ya, gimana tuh? Subuh dulu. Iya, jangan mau kalah 5 menit, jangan mau kalah 45 menit. Iya, 5 menit doang. Ini kadang apa? Pokoknya seru jagoan saya ya. Ujungnya kalah. Ya, ujungnya kalah. Jadi kayak gitu, ketika barengan kita lihat mana yang bagus. Subuh ya udah subuh aja dulu. Ya, jadi apa di sini? Kembali kepada sesuatu yang dikatakan haram, maka itu nggak bisa pinjam meminjam karena barang yang diharamkan. Saya nggak tahu selain alat musik apalagi barang diharamkan sampai minjem, pakai bahasa minjem ada. Kalau yang kayak minuman keras mah kayaknya beli ya, kalau minjem ada minjem whisky, brandy, ada. Yang dulu terganti ya. Artinya pokoknya kalau ada sesuatu yang diharamkan, tidak boleh pinjam. Lalu ada kalimat maaf bako yang ini beserta tetap barangnya. Jadi kalau misalkan barang itu berkurang, nggak sah berarti pinjam tersebut. Ya, contohnya apa? Sabun. Bang minjem sabun, pasti minjem nih. Orang kalau minjem sabun kan dipakai tuh, iya bermanfaat bener, halal juga di sabun, bener buat dipakai. Tapi kan berkurang tak sabunnya, berarti itu banyak minjem. Minta. Ya itu bisa kecilnya ya, minjem korek api, ya berarti gasnya berkurang, berarti nggak tetap. Minjem motor ya, minjem motor ya, minjem motor, kurang nggak tuh bensinnya ntar? Kurang berarti. Kalau kalimat minjem dari definisi ini nggak boleh. Kalau misalkan apa nih, minjem kitab, minjem buku, minjem apa lagi misalkan, minjem gelas gitu ya, minjem tameng. Dulu Nabi SAW waktu mau berperang di perang Hunain, Nabi pinjam sama Sofwan bin Umayyah di perang Hunain itu. Jadi Nabi dikatakan, ya Muhammad, Rasul lah ente kan nggak punya tameng dalam macam. Nah kata Nabi ariyatun maghmunah, ini pinjaman yang dijamin. Artinya apa? Kalau kenapa ya saya balikin lagi, artinya saya ganti gitu ya. Itu kata Nabi SAW. Jadi pinjam minjam nggak ada asalnya. Salah satunya Nabi SAW juga dulu pernah meminjam. Ya, tameng peci, minjem peci lagi mau sholat ada peci, minjem tetangga mau sholat gitu ya, minjem nanti balikinnya lagi utuh gak tuh? Utuh. Berarti kalau itu berarti maaf bakoyah ini tetap.
Tapi kalau misalkan berkurang-kurang, nah ini bukan minjem namanya nih, minjem pulpen, jangan dipakai sama dia, kurang atau tintanya? Motor, bensinnya kurang. Nah kalau begitu bagaimana? Nah inilah enaknya kita di Indonesia ya. Minta yang minta, minjem yang minta. Kata Jalan MZ gitu ya. Minta yang minta, minjem yang minta. Tahu minjem yang minta? Minjem dibalikin lagi. Minjem dibalikin lagi lah. Ini apa namanya nih? Nah, apa itu saudara sendiri lagi ya. Nah, kalau misalkan babanya yang ngomong kayak begitu ya, mau babanya bapak mau babanya. Sekarang kalau misalkan tadi kalau kita kayak itu udah lumrah, artinya apa? Paham maksudnya, minjem barangnya. Entar kalau kayak gitu ada keikhlasan. Kalau misalkan bensinnya kurang, jadi apa orang tuh udah paham minjem pulpen, kan tintanya berkurang tuh. Tapi itu maksudnya adalah ya tadi minjem barangnya, tapi entar dipakai tintanya, kan gitu ya. Jadi udah lumrah ya. Cuman ya tadi minjem motor, iya bensin yang masih berkurang. Cuman ada ilmu tahu diri, ilmu sadar diri. Kenapa? Gue beli bensin apa? Udah minjem beli bensin, tanpa mikir. Ya, iya pulangnya kosong. Aduh, itu namanya ilmu nggak sadar diri namanya dia. Udah apain? Udah dikasih, udah dipinjemin, tapi nggak dibeli bensin. Nah, jadi aku lihat kita kayak gitu udah lumrah, ya udah lumrah, artinya mudah-mudahan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang lain, ya yang mungkin semacam yang besar-besar, ya nggak bisa gitu. Karena apa? Karena emang pinjam-pinjam definisinya tetap barangnya, kayak pinjam kitab, pinjam buku, pinjam HP, segala macam ya, itu apa tidak berkurang. Pinjam lilin, kurang gitu. Kurang, begitu ini 2 jam habis. Aku mati, pinjam lilin, beli kalau itu ya. Nah, tapi kalau pinjam berarti kan berarti ya harus tetap berkurang. Nah, kalau yang tadi masalah itu, walaupun bahasa minjem itu kita pikirnya namanya kirot ya, kirot. Artinya apa? Minta itu ya, ngasih, dia ngasih. Walaupun bahasanya tadi apa? Minjem. Tapi kalau biasanya kalau belum sama duit, minjem gue bayar, utang balikin ya, balikin. Minjem duit, berarti apa nih? Ya terus suatu saat minjem duit nih, ayo. Minjem apa? Minta. Minjem kan ya? Kenapa? Nanti kan dibalikin. Tapi pasti mungkin gak duitnya dipinjam nggak dipakai itu di rumah aja gitu. Nah, berarti apa ini? Itu namanya kirot, artinya akan dibalas dengan apa nih? Dengan uang juga. Karena katanya apa nih? Duit pinjam 1 juta misalkan. Itu kan kalau namanya tetap kayak buku gitu ya, tetap balikin lagi. Tapi kalau duit itu pasti nomor serinya beda-beda terlihat. Beda kan ya. Kalau emang dikatakan pinjam, nomor seri yang sama, balikin yang sama. Kan gitu. Maka itu sekali lagi namanya kirot atau qard yang sekali lagi akan dikembalikan dengan bentuk yang lain atau nomor seri yang lain. Tapi tetap 1 juta. Ya itu yang namanya bahasa fikih kita sehari-hari kayak begitu. Udah murah ya. Artinya udah umumul balwa yang dikatakan ya boleh-boleh saja lah. Jangan terlalu ekstrim. Wanda namanya harus pinjam nggak boleh berkurang. Kalau pinjam kan kalau misalnya kita butuh motor segala macam. Nah, oke, itu yang namanya definisi. Dan masalah dalilnya ya sudah tadi kita ketahui. Nabi SAW juga pernah meminjam gitu ya, meminjam tanek dan untuk berperang. Kemudian juga sesuai Islam itu sendiri saling tolong menolong gitu ya. Namanya pinjam-pinjam salah satu bentuk menolong orang lain. Itu lihat. Tapi ingat, woi, yang minjem balikin. Biar kita mau baca tuh begini deh ya. Karena orang lupa, minjem lupa. Apalagi kalau kita nih kalau minjem lewat WA, pura-pura apa nih? Pura-pura nggak tulis ya. Mau minjem susah, minjem susah ya. Ya, gampang minjem balikinnya susah.
Loh, udah gitu padahal dia online, aku duduk contohin biru lagi jujur aku nggak balas nih. Oh iya nih, aduh paham deh maksudnya ya, paham dah. Udah gitu bahasanya pelan-pelan lagi, assalamualaikum apa kabar Afi, nah elah ujungnya situ ya pinjam. Tapi alhamdulillah kalau kita ada, kenapa enggak untuk pinjamkan? Kenapa? Karena memang firman Allah Ta'ala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo tolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, dari atas kebaikan dan takwa. Itu ya. Jadi kalau memang itu suatu kebaikan, memberikan apa nih? Memberikan pertolongan kepada orang lain, kenapa enggak? Nanti pun Allah akan menolongnya. Bahkan di hadis Nabi mengatakan wallahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Kata Nabi SAW, dan Allah dalam naungan seorang hamba selama hamba itu menaungi saudaranya. Artinya apa sih? Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong orang lain atau saudaranya. Jadi itu dikatakan apa? Dikatakan pinjam meminjam, dari itu seperti itu diperbolehkan. Memang tadi kadang orang nggak bisa mau minjemin gara-gara ini yang minjem ini susah nih, ngomongnya sebulan, ini setahun, tidak. Idza kanat manafi'uhu asaron, apabila manfaat-manfaatnya itu bermakna. Arti bermakna di sini adalah ya tadi dia minjem buku buat apaan? Buat dibaca. Dia minjem mobil buat apaan? Buat dikendarai. Itu yang namanya asaron. Ya, artinya bermakna. Jadi kalau misalkan dia nggak memanfaatkan pinjamannya buat apaan, gitu ya, maka itu nggak ada manfaatnya. Pinjam apa misalkan yang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Pinjam peci buat sholat artinya, kan gitu ya. Pinjam pohon buat apaan tuh? Hah? Pinjam pohon buat ambil buahnya? Kalau pinjam berarti butuh, ini enggak. Nah, maka dari situ kalau tidak ada manfaatnya, tidak bermakna, maka itu dikatakan tidak. Kalau darurat boleh nggak minjemin orang? Kalau darurat itu wajib tuh. Ada orang benar-benar apa nih membutuhkan. Kalau nggak ada suatu itu pinjaman itu, dia bisa apa nih? Mati lah, nggak bisa makan lah. Maka kita nih orang yang meminjamkan itu apa wajib, daripada dia itu bahaya mati kelaparan misalkan, maka itu katakan jadi wajib pinjaman tersebut. Kayaknya kita kalau pakai itu orang mati, kayaknya nggak pakai bahasa pinjaman deh. Kasih ya, kasih. Ada lagi apa yang hukumnya itu wajib, ada hukumnya sunnah. Yang ini yang sehari-hari ini yang tadi kita katakan dengan dalil yang ada, ya Allah menaungi atau menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Kemudian ada yang dikatakan mubah atau mubah. Pinjaman ini hukumnya mubah. Ngasih pinjam ke orang kaya, orang kaya minjem. Ya, ada orang kaya minjem, ada orang kaya minjem ya. Dia mungkin bisa beli ini, tapi beli yang kadang nggak butuh barang A misalkan, tapi dia mau pinjam sama temennya, tetangganya misalkan, boleh ya? Boleh, punya mubah, gak apa-apa. Ada yang haram, apa yang haram? Balikin, nah itu namanya zalim tuh. Oke, itu namanya ada manfaatnya. Wa tajuzul 'ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bi muddatin. Dan boleh pinjam meminjam itu mutlaqah, umum. Jadi nggak pakai apa nih? Nggak pakai waktu. Nggak pakai waktu. Ya. Kalau yang kedua, wa muqayyadatan bi muddatin, dan diikat dengan waktu. Jadi ada yang pertama adalah dia minjemnya nggak pakai waktu. Coba kayak dikit selama-lamanya gitu ya. Tapi apa? Tapi bahasanya minjem. Boleh nih, boleh. Ya. Ada apa namanya minjem
minjem bola, minjem bola ya, minjem bola, boleh kan ya? A punya bola, B tetangganya nggak punya bola, si B minjem bola sama si A nih yang punya bola. Udah gitu minjemnya nggak pakai apa? Nggak pakai waktu, gitu ya? Hari 2 hari terus sampai lama itu orang pakai waktu. Boleh kan nih? Boleh, ya boleh. Itu namanya Arya Mutlaqah. Cuma lagi-lagi tadi ada ilmu sadar diri ya. Ya kan kalau misalkan rusak ya pasti nanti akan apa nih? Akan menggantinya. Kalau misalkan utuh terus segala macam, nanti suatu saat dibalikin utuh, ya nggak apa-apa. Kan kita kembali kepada asal dalilnya itu. Dia si A pengen cari apa nih? Pengen cari berkah, pengen cari pahala, minjemin bolanya tadi itu ya, minjem sesuatunya sampai nggak pakai waktu. Kenapa? Ingat dengan hadis Nabi, wah kalau saya bantu orang nanti saya akan dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada salah satunya Abdullah bin Umar kalau nggak salah. Abdullah bin Umar ini kita tahu orang yang minjem, orang yang punya utang akan Allah berikan apa nih? Allah berikan perlindungan. Punya utang, ya paham gak nih? Bukan berarti kita suruh utang, bukan. Tapi di situ ada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjagain orang yang punya utang. Tapi orang yang punya utang yang apa nih? Yang kalau udah ada bayar gitu ya. Ini benar-benar dia itu punya utang tapi tetap berusaha untuk melunasi utangnya. Nah, di usahanya itu Allah berikan apa nih? Berikan naungan, berikan penjagaan. Ya Allah jagain. Itu orang yang orang yang berhutang. Maka Abdullah bin Umar mau utang, tapi utangnya gak banyak-banyak. Kenapa? Karena pengen Allah jagain dia, paham ya? Jadi ya misalkan mungkin kalau bahasa kita, kalau bahasa di sana kan 1 real, 2 real gitu ya. Jadi beli apaan gitu ya, ngutangnya 2 real misalkan. Nah 2 real itu beliau pertahankan. Dia selama dia punya utang itu Allah berikan perlindungan, berikan jagaan. Tapi yang mungkin ada bahasanya wasiat lah oleh istrinya atau anaknya. Nanti kalau emang punya utang pasti apa? Harus diapain? Harus dibayar. Maka ini kan kita sering ingat apa itu dengan orang yang meninggal dunia terus datang ke waktu sholat jenazah kan diinformasiin orang jenazah apabila ada sangkut hutang piutang bisa menghubungi pihak keluarga kan gitu ya. Nah ini dikatakan orang yang punya hutang. Jadi kembali kepada pinjaman boleh bukan selama-lamanya ya, tapi nggak pakai waktu, ya nggak pakai waktu. Karena ketika dia akan pinjam nggak pakai waktu, saya pinjam bola ya, udah pinjam berarti tidak ada waktu. Jelas ya, jelas. Nah yang kedua ada kalimat pakai waktu. Nah, gimana tuh? Ini yang sering kan ya, yang sering pinjam duit kita ada yang minjem duit boleh ya, boleh kan nih? Walaupun tadi ada kalimat beserta tetap barangnya, ya, tapi nanti kan diganti, gitu ya. Nah, bahasa pinjam di sini pakai waktu. Minjem dong 1 juta, nanti bulan depan saya balikin. Ya, bulan depan. Pas habis sebulan, mana kalau bulan depan? Gue bilang tadi apa? Bulan depan kan? Udah bulan depan. Nah, orang lagi punya utang itu akalnya banyak. Ya. Apalagi kalau misalkan dirapain di WA, udah ganti nomor dulu. Ngeles aja ngeles. Kalau yang 1 lagi tuh nggak bisa 2. Oke, jadi apa di sini ketika dia itu pakai waktu berarti kalau udah selesai waktunya kembalikan. Sebulan. Maka dari itu ketika ada pertanyaan boleh nggak memanfaatkan ketika waktunya sudah habis, nggak boleh. Ya, tadi misalnya apa? Minjem bola kan ya? Minjem bola dikasih waktu sebulan. Berarti sebulan selesai, besoknya dia main bola pakai bola itu, maka dikatakan nggak boleh.
dosa. Karena apa tadi? Karena udah selesai. Kecuali tadi mau bilang apa nih? Bilang lagi, mau minjem lagi misalkan. Nah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau apa? Pakai waktu udah melebihi waktu yang ada, berarti dia itu berdosa minjemnya. Ada lagi nih, udah minjemin lagi malu. Minjem apa nih? Minjem apa misalkan? Yang faedah banget apa? Minjem apa? Kita minjem lagi sama orang. Mobil ke motor dah. Gimana tuh? Minjem 2 minggu misalkan, kelamaan. Minjem 2 hari ya, nyewa. Minjem 2 hari misalkan ya, minjem 2 hari. Terus dipinjemin tanpa izin pemiliknya, gitu ya. Itu kalau bahasa ini enak nih. Jangan kopi diminum. Saya lagi dulu lah. Ini awak ngantuk banget ini. Yang punya motor ini nih, betul ya? Nah, si B ini minjem motor, minjem 2 harian. Oke? Nah, dipinjam 2 hari ini datang si C, ngapain minjem motor ini? Walaupun di sini nama ini, tapi pemiliknya adalah ini, maka berdosa orang ini. Yang ngasih pinjam pun berdosa, kecuali dia apain? Ditarik atau dipasang buat apa nih? Maka orang ini berdosa karena apa? Udah nggak dipinjemin tetap narik. Karena resi orang dunia. Ya, jadi apa di sini? Di sini nggak boleh. Dosa. Allah alam nggak? Masalah dosa besar atau dosa kecil nggak tahu. Cuman ada di kitab Iqna, silakan mungkin kalau mau kembali ke kitab Iqna itu ada dosa besar sampai Abdullah bin Abbas nulisnya sampai 70 dosa besar. Banyak juga dosa besar ya. Ada lagi Sa'id bin Jubair bukan bikin dosa, tapi sampainya dosa besar itu sampai 700 dosa besar. Nah selebihnya itu dosa-dosa kecil. Ya, ngomongin dosa besar itu ya nggak bisa diampuni kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa kecil bisa diampuni dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan dia beramal soleh, dengan dia bersedekah, gitu ya. Itu dosa-dosa kecil, tapi dosa-dosa besar nggak bisa kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ngomongin kitab tentang dosa besar sampai 70 segala macam, sampai 700, itu mah secara dirincikan, terperinci. Ya, contohnya apa? Kita ngomongin riba kan dosa besar, gitu ya. Tapi dirincikan jadi banyak. Kayak apa? Ada riba ya, riba fadl, riba nasai, riba kirot gitu ya. Belum nanti zina, dosa besar juga. Tapi kan zina itu ada beberapa macam. Ada zina yang sudah berkeluarga, ada yang berzina belum berkeluarga, kan gitu ya. Jadi itu dirincikan sampai 70 sampai 700 ya dikatakan karena dirincikan itu sehingga banyak. Nah, ada salah satu yang menarik di kitab Iqna itu. Salah satu dosa besar adalah amnu makrihi ta'ala, mengamankan murkanya Allah Ta'ala. Itu dosa besar tuh. Tobat dah. Kayak apa tuh? Dia mengamankan murkanya Allah Ta'ala. Ya tadi membiarkan yang haram dianggap lumrah tuh. Contoh misalkan orang tua yang menafkahkan anaknya, yang merawat anaknya, yang ngasih tahu anaknya. Tapi ketika anaknya melakukan mohon maaf contohnya buka aurat misalkan, itu kan bentuknya dosa, gitu ya, dosa. Tapi orang tua membiarkan udah buka aurat gitu. Artinya seolah setuju, mendukung. Maka orang tua tersebut pun kena dosanya besar. Kalau bahasa kita mendukung orang yang salah tuh,
mendukung yang salah dosa, mendukung yang salah dosa. Bagi orang salah didukung, nah bahasa kita gitu ya, udah salah didukung kan bahasa goblok dan pihak. Nah, jadi itu namanya dosa besar. Jadi kalau mendukung yang salah dosa, mendukung yang kalah nggak apa-apa. Indonesia kalah nggak apa-apa, tapi kita dukung. Apalagi hukul waton minal iman ya. Tapi malam ini insya Allah menang ya. Jam berapa? 8 tuh. Syukur nanti habis maghrib bisa. Nggak ada nih, nggak ada ya. Ya, jadi kalau lihat mendukung yang salah jangan, tapi mendukung yang kalah nggak apa-apa. Nah, ada dosa-dosa kecil dan ini mudah-mudahan dosa apa tadi ini? Dosa kecil, ngomong yang tadi udah melampaui batas minjem tapi dia pakai masih gitu ya. Kalau mau bilang lagi, mau minjem lagi, atau ada yang mau apa nih? Mau minjem dari yang apa nih? Dari yang udah dipakai. Tadi di sini dia minjem sama si B, padahal motornya motor si A. Maka nih si B izin dulu sama siapa nih? Sama si A, motornya mau dipinjam sama si C, gitu ya. Kalau enggak, ya berarti enggak boleh, dosa. Mudah-mudahan itu dosa kecil. Enggak. Kenapa? Banyak orang gitu ya. Ya itu yang namanya apa? Namanya barang yang dalam pinjaman udah habis waktunya. Sekarang orang ngomongin sigor, tahu sigor ijab kabul, ya kan ya? Ada akadnya. Saya pinjam ya, iya saya pinjemin, kan gitu ya. Terus apa lagi nih? Atau bahasa lain, ini saya pinjamkan buat ente pakai seminggu misalkan, gitu kan ya? Lalu dia apa jawab, ya saya terima pinjamannya. Boleh kan gitu ya? Jadi anak kuliah namanya siwot, ya langsung. Nah sekarang boleh gak kalau di luar ucapan, melainkan bentuknya WA, misalnya WA nih ya. Tadi ngomong apa nih, pinjam seminggu, gitu ya? Dia nggak malas balik lagi ke rumah orang itu yang pemiliknya, WA aja dah. Boleh gak saya pinjam lagi buat seminggu lagi gitu? Gimana tuh akadnya? Kalau ngomongin siwot ya tadi ijab kabul itu langsung mulut. Tapi yang tadi ketika katakan mudah-mudahan bentuknya WA itu udah mewakili ya, udah mewakili kan. Tadi sekarang kalau kita terlalu mengetatkan fikih kayak begitu ekstrim baru kayaknya kesian gitu ya, kesian. Maka boleh ya, boleh. Pakai apa nih? Pakai WA gitu. Nah, kalau misalkan nggak dijawab berarti jangan. Paham ya? Wah nggak dibales-bales nih, ya udah berarti apa? Jangan, tahu jangan diterusin, jangan dipakai karena udah selesai dan nggak ada perizinan gara-gara tidak menjawab. Wahiyya madmunatun 'alal musta'iri bi qimatiha yauma talafiha. Dan yaitu, nah tadi kalau apa nih? Kalau pakai waktu tadi kan karena pakai waktu sehari, 2 hari, seminggu gitu ya. Itu madmunah, dijaminkan. Layaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa nih? Pinjem tameng tadi dari Sofwan bin Umayyah untuk perang Hunain. Apakah selama seminggu ya? Enggak, namanya perang cuma tentara doang gitu ya. Artinya sekelarnya dah mungkin 2 jam, mungkin 45 kali 2 kayak bulan. Ingat banget kayak 2. Ya alat pelihar perang yang nggak terlalu lama-lama banget ya. Artinya apa? Kalau sudah selesai ya kembalikan. Nah itu namanya apa? Berwaktu. Itu namanya berwaktu. Nah kalau kayak begitu bagaimana? Nabi kembalikan. Kita pun demikian. Kalau sudah selesai kembalikan. Itu namanya ariyatun madmunah. Bagaimana kalau rusak? Ini dia jawabannya. Alal musta'iri, atas orang yang meminjam, bi matiha, dengan harganya, yauma talafiha, di hari hilangnya itu atau rusaknya itu. Jadi definisinya apa nih? Tetap barangnya. Berarti kalau rusak ya diganti, apalagi hilang gitu ya, apalagi hilang maka harus mengganti. Sama nggak kayak kemarin tuh, apa kita kemarin yang nitip
mirip-mirip sama wadiah, mirip-mirip. Di mana kalau ganti itu kalau apa nih kecerobohan dari siapa nih? Dari yang minjam, dari yang penitip, maka apa nih? Maka itu ganti. Tapi kalau misalkan nggak ceroboh atau kenapa ya berarti apa nggak ganti. Cuma tadi ada ilmu tahu diri, sadar diri, ya hilang, ya buku misalkan kitab ini minjem selama apa? Selama pengajian gitu ya, terus apa hilang? Berarti harus apa ini? Mesti ganti kecuali kitab-kitab yang udah antum dapetin demi antum tuh ya, bukan jual beli nih, hadiah tuh ya, hadiah. Oke, jam 7 lewat berapa nih? Udah isya belum? Cepetin. Misalnya udah pas nih. Kalau kita baca ntar. Iya, bisa 7:30 ntar. Ya, jadi itu namanya pinjam meminjam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita paham dengan dengan ilmu pinjam meminjam. Kalau memang ada kerusakan, ada kehilangan ya harus dikembalikan atau diganti. Tadi udah saya sebutin. Enggak, asalnya sunnah. Kenapa? Menolong orang lain. Hadisnya udah jelas, ayatnya udah jelas juga. Dan ada yang dikatakan terkadang hukumnya jadi wajib. Kapan? Ya tadi ketika ada orang butuh banget pinjaman, kalau enggak dia bisa mati gitu ya, maka apa? Pinjemin, itu namanya wajib. Kecuali apa? Kita pun nggak punya. Mau makan apa? Saya juga bingung, saya juga nggak punya makanan gitu ya. Jadi alhamdulillah itu enggak apa namanya, itu hukumnya wajib. Karena tadi saya bilang apa nih? Pinjam kondisinya apa nih? Yang minjem orang kaya. Artinya kan butuh banget gitu lihat. Tapi dia orang kaya udah kecukupan. Hanya mungkin dia nggak punya, dia punya mobil, cuma punya motor, ada ya? Akhirnya apa dia minjem motor, boleh gak nih? Boleh ya. Biasanya kalau orang kaya bukan minjem, nyewa gitu ya. Ya kayak sekarang nih, tahu ke puncak, ya Allah padat-padatnya tuh. Mobil macet, kalau motor kan enggak tuh. Minjem motor sama penjaga vilanya, menyewa biasanya. Biasanya kalau ada fasilitas villa ya bisa kita minjem. Nah, kalau misalkan ada apa di luar sana minta apa, minta sewaan motornya untuk mengantarkan dia ke villa, gara-gara apa macet kalau mobil gitu ya, nanti namanya apa sewa ya. Cuma tadi saya masih nyari-nyari, ada gak bisa main barang yang haram minjem gitu doang, ada gak? Kalau tadi kan alat musik tadi ya, selain alat musik ada gak? Pistol. Minjem pisau boleh gak? Boleh, potong. Kalau potong buat bunuh orang baru jangan. Tapi bukan barang haram ya. Apa yang barang haram ya? Airnya diminum. Ada ya? Cuma di kitab yang saya dapat alat-alat musik doang minjem. Oke. Ya sampai sini aja Faslun. Besok agak berat nih. Rosok itu ngambil hak orang tanpa izin. Ada tuh ya? Atau bisa merampok itu bisa tuh. Oh, ada. Udah ya? Jam 7 berapa? Ini lo 9. Udah ya? Udah. Ini belum. Diskusi ngaji. Cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. La tad'a fina wa la ma'ana syaqiyan aw madhuran aw mahruman. Allahumma dzakirna idza nusina wa 'allimna idza jahilna. Allahumma inna nas'aluka ridha wa tuqa wal 'afafa wal ghina wal 'afwa wal 'afiyah was salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Warzuqna ya Allah rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma sahhil lana umurana wastur lana 'awratina washfi maradana warham mautana. Rabbi ij'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka